Mimin edisi perdana. Komik anak-anak ini sangat populer di Indonesia tahun 80-an. Tokoh utamanya ini seorang anak kecil sekitar umur 7 tahun. Botak, kecil, lucu, nggak pinter, tapi sangat-sangat setia kawan. Perjalanan kisahnya tuh lucu, penuh pertualangan. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang. Tahukah kalian bahwa komik Mimin ini sebenarnya berasal dari Meksiko? Jika di Indonesia terbit itu pada tahun 1986 pertama kali, tapi di Meksiko itu pertama kali terbit tahun 1963. Jadi bisa dibilang ini komik yang sudah sangat tua ya, usianya 63 tahun. Yang versi Indonesia tulisannya Mimin, untuk yang versi Meksiko tulisannya Memin. Ikut aku yuk bongkar komik ini. Diawali dari satu pagi yang cerah. Ini adalah hari pertama sekolah. Anak-anak berlarian menuju sekolah Benito Juarez. By the way, ini kan ilustrasi tahun 1963 ya. Nah, di tahun 1963 ini bangunan sekolah negeri di Meksiko tuh udah bagus ya. Oh iya, komik Mimin ini adalah karya Yolanda Vargas ya namanya, orangnya yang ini. Beliau adalah penulis komik dan telenovela Meksiko yang sangat legendaris. Kita lanjut ya. Nah, ini udah di dalam kelas ya. Seorang guru berpakaian jas lengkap, ganteng, rapi, mulai mengajar. Murid-murid di sini bebas ya pakaiannya ya. Nah, yang di kiri bawah itu ada sahabat Mimin namanya Carlos Arozamena atau Kali. Berasal dari keluarga broken home. Tinggal bersama ibunya yang seorang hostess. Bapaknya adalah seorang pengusaha, akan tetapi berpisah dengan mamanya Kali. Nah, yang kanan bawah itu adalah sahabat Mimin juga, namanya Ricky atau Ricardo Alcaraz, anak seorang politikus terkenal di Meksiko. Karena bapaknya pejabat inilah, makanya Ricky itu awalnya agak sombong gitu. Tapi belakangan Ricky ini menjadi teman yang sangat baik dan setia pada teman-temannya. Next. Oh iya, Mimin yang versi Meksiko ini kertasnya bagus, full color ya. Sedangkan versi Indonesia itu warnanya hitam putih dan kertasnya itu kertas koran. Cetakannya pudar lagi. Inilah tokoh dari komik ini, Mimin. Dengan sangat percaya diri memperkenalkan dirinya di depan kelas. Satu anak lagi memperkenalkan diri, sahabat Mimin juga, namanya Ernie atau Ernesto Vargas. Dia anak yang sangat berprestasi, dia juara satunya di kelas, cuma dia orang yang kurang mampu. Selanjutnya, Pak Guru membebaskan murid-murid untuk saling memperkenalkan diri. Yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Ricky, karena dia satu-satunya orang kaya yang sengaja ditempatkan oleh ayahnya di sekolah biasa, sekolah negeri, agar menjadi orang yang biasa bergaulnya. Dan tidak manja. Saat saling mengenal itulah Ricky itu menghina-hina Ernie ya, yang dibilang miskin lah ini segala macam. Nah, Kali itu terpancing, marah. Akhirnya terjadilah pertengkaran dan perkelahian. Ya, hasilnya Ricky babak belur. Akhirnya mereka berdua dijewet Pak Guru. Belakangan Pak Guru tahu bahwa masalah awalnya itu dari Ricky. Bahkan Ricky sempat mengancam akan memanggil orang tuanya. Tapi Pak Gurunya nggak takut. Nah, di halaman ini, versi Indonesia dan versi Meksiko beda nih gambarnya. Walaupun pada inti ceritanya sama. Nah, Mimin kan melakukan kesalahan dengan teriak. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Sambil ngumpet di kolong karena ketakutan dicari sama guru. Nah, versi yang Indonesia itu Miminnya kan ketangkap diangkat gitu. Tapi kalau versi yang Meksiko, itu Miminnya ketangkap dan diseret ke atas. Nah, sepulang sekolah, Kali itu nggak suka dikintilin sama si Mimin. Karena kecil, dia takut dikira main sama anak TK. Di halaman ini, versi Meksiko dan versi Indonesia itu juga berbeda ya. Walaupun pada inti ceritanya sama, tapi gambarnya beda. Mimin terus bernegosiasi, Kali terus menerus menolak. Sampai akhirnya Mimin berkisah karena dia nyasar. Ini udah berapa halaman, gambarnya beda loh. Antara versi Indonesia dengan versi Meksiko. Walaupun pada intinya sama ceritanya. Berarti ini Yolanda Vargas ini gambar dua kali dong ya, untuk versi Meksiko sama versi negara lain. Di versi Meksiko, Mimin pulang tuh langsung pelukan sama mamanya. Tapi di versi Indonesia, Mimin pulang langsung buka sup mau makan, buka panci. Lalu romantis-romantisan sama mamanya. Sementara di versi Meksiko, Ernie pulang itu membantu orang tuanya yang tukang kayu. Dan kemudian Kali itu pulang melihat mamanya yang maaf hostess itu sedang terbaring di rumah. Dan dia menyapa mamanya. Di sini Kali dan Ricky menceritakan pengalamannya pertama kali masuk di sekolah. Di halaman yang sama, yang versi Indonesia, itu tergambar Ernie membantu pekerjaan orang tuanya dalam membuat barang-barang dari kayu ya, furniture. Nah, di halaman ini justru Kali bertemu dengan ibunya, kemudian menceritakan tentang pengalamannya di sekolah yang berkelahi. Nah, di halaman ini justru yang versi Meksiko, itu anak-anak sedang bermain bola kasti, tapi bolanya tuh dari kain perca, pemukulnya dari kayu biasa gitu. Dan Ricky tuh ngeliatin aja pengen minta diajak main gitu. Tapi karena sombong, ya dia diam aja gitu. Dan dia berharap orang yang nawarin dia untuk bermain. Next. Di halaman ini, Mimin yang versi Meksiko selesai.
Berakhir di Ricky yang nonton teman-temannya bermain, tapi nggak ada yang peduli. Sementara yang versi Indonesia, mamanya Ricky itu lagi mengobati luka-luka lebam matanya Ricky. Dan saat sekolah, Ricky menyaksikan teman-temannya bermain, tapi nggak ada yang peduli. Jadi versi Indonesia ini lebih panjang satu halaman ya. Di versi Indonesia ini terlihat Ricky menawarkan diri untuk bermain bersama teman-teman. Tapi ditolak ya, karena terlihat memang masih angkuh. Maaf, ternyata versi Meksiko sama versi Indonesia itu beda 3 halaman, Indonesia lebih banyak. 2 halaman ini versi Indonesia, dan akhirnya mereka lanjut bermain tanpa Ricky. Lalu bagaimana Ricky berikutnya? Ya tentunya ada di buku kedua ya, buku lanjutannya. Nah itulah tokoh komik Mimin yang sangat-sangat fenomenal sekali di Meksiko 63 tahun yang lalu. Dan di Indonesia 40 tahun yang lalu. Ada beberapa gambaran, tindakan, ucapan dalam komik ini yang sangat rasis gitu. Jadi saya tidak tampilkan dan saya nggak mention di sini ya. Jadi mohon teman-teman untuk tidak rasis juga ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan komik Mimin. Nanti kita kulik-kulik lagi dokumen tua lainnya di kesempatan yang berbeda. Bye.